الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده 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 صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Para hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa rahmat bagi seluruh al-alamin, sebagaimana yang ditegaskan Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan hanya teruntuk kaum muslimin, tapi Allah tegaskan bahwa rahmat yang dibawa Rasulnya untuk seluruh al-alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya untuk membebaskan, memerdekakan umat manusia dari segala macam penindasan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk banyak-banyak mentakbirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sholat berulang kali kita mentakbirkan, membesarkan Allah. Begitu pula hadirin sekalian, begitu kita menunaikan puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan salah satu tujuan inti dari ibadah siam yang Allah perintahkan kepada kita semua, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian seusai menjalankan ibadah puasa, kalian mengendalikan hawa nafsu kalian, kalian membebaskan diri kalian dari penjajahan hawa nafsu angkara murka, kalian dapat mengenali kebesaran keagungan Allah, kalian mentakbirkan Allah dalam kehidupan kalian, hingga setiap gerak-gerik kita, ucapan kita, sikap dan perbuatan kita tidak keluar dari makna membesarkan dan mengagungkan Allah. Dengan banyak-banyak bertakbir kepada Allah, kita mengingatkan diri kita sebagai seorang hamba yang lemah, seorang hamba yang butuh bergantung, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita mampu untuk membebaskan diri kita dari sikap angkuh, sikap sombong yang seringkali mengarah kepada perbuatan-perbuatan aniaya dan melakukan penindasan terhadap orang-orang yang kita pandang lemah, kecil atau kurang. Begitu pula dengan banyak-banyak mentakbirkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga membebaskan diri kita dari segala macam bentuk perbudakan, baik di hadapan para penguasa, baik di hadapan para pengusaha, baik di hadapan orang-orang yang kita pandang besar, orang yang mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil baginya hadirin sekalian akan membesarkan selainnya. Oleh karena itu dia akan terbebas dari rasa minder, rendah diri, dan terbebas juga
dari sikap kesombongan, keangkuhan yang membawa kita sering melakukan penindasan dan meremehkan orang lain. Oleh karena itu hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita dalam sholat untuk banyak-banyak mentakbirkan Allah, bukan hanya sekedar ucapan yang kita ucapkan dengan lisan kita, tapi ucapan yang keluar dari kesadaran, pemahaman, keyakinan, hingga sikap kita di atas muka bumi sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari misi membawa rahmah lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karena itu siapa-siapa yang betul-betul meresapi arti ibadah siam dengan membaca ayat-ayat Allah yang Allah turunkan di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, bangun di waktu malam, meresapi betul-betul arti ruku, sujud, dan takbir yang diucapkan, dia akan menjadi seorang hamba Allah yang sejati, yang hidupnya betul-betul membawa rahmat bagi orang di sekelilingnya. Dia akan betul-betul terbebas dari perbudakan-perbudakan hawa nafsu yang meremehkan dan menjatuhkan dirinya, dan dia pun akan betul-betul menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan aniaya terhadap sesama saudaranya. Kalau bersama-sama para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita merenungkan seruan Allah dalam suratul Hujurat. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman sebanyak 5 kali. Dan seruan ini berisikan pesan, berisikan bimbingan, berisikan petunjuk. Di mana kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, kita akan terikat dengan pesan-pesan bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala serukan dalam suratul Hujurat. Sebanyak 5 kali Allah menyuruh orang yang beriman. Kali yang ke-6 Allah menyeru seluruh umat manusia, mengingatkan akan asal usul mereka. Oleh karena itu, kita sesama umat manusia di antara orang yang beriman terikat 2 ikatan persaudaraan. Yang pertama, ikatan sesama keluarga besar yang berasal dari ayah ibu yang sama. Kemudian ikatan keimanan yang menjadi ikatan yang benar-benar kokoh, yang akan membebaskan kita semua dari sekat-sekat golongan, sekat-sekat kesukuan, kebangsaan, di mana Allah menyeru innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang terikat oleh persaudaraan atas dasar keimanan, saling mengasihi, menyayangi, tolong menolong, dan saling melindungi satu dengan lainnya. Orang yang beriman tidak akan disekat oleh sekat-sekat kelompok, tidak akan disekat oleh sekat-sekat golongan, sekat-sekat madhab. Semua ini hadirin sekalian merupakan hal-hal yang tidak ada pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Semua ini nama-nama yang kalian berikan dan diberikan oleh orang-orang tua kalian yang tidak pernah mendapatkan izin rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika satu hari Salman ditanya oleh salah seorang muslim yang berasal dari keturunan Arab, "Man abuka ya Salman?" Siapa ayahmu wahai Salman? Pertanyaan ini hari sekalian berisikan olokan dan ejekan, karena dia berasal dari apa? Dari Persia. Orang-orang Arab yang masih belum meresapi arti keimanan. Mereka menganggap orang-orang di luar bangsa Arab merupakan orang-orang yang kecil, orang-orang yang rendah. Tapi Islam menghapuskan semua ini. Keimanan menyatukan mereka semua dalam ikatan keimanan yang kokoh kuat. Oleh karena itu Allah menyatukan di antara Bilal, Salman Al-Farisi dengan para pemuka Quraisy yang dulunya mereka duduk di pinggir dalam keadaan rendah. Islam menyatukan dan mengangkat derajat mereka semuanya. Man abuka ya Salman? Siapa ayah kamu wahai Salman? Salman dengan penuh hadirin sekalian kepercayaan mengatakan abil Islam, ayah saya adalah Islam. Pada saat itu hadirin sekalian, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengarkan ucapan Salman, dia mengatakan wa abil Islam, dan ayah saya adalah Islam. Dia ulang-ulang ucapan tersebut, wa abil Islam. Lalu beliau mengatakan kunna adillah fil jahiliyah. Dulu kita bangsa yang hina dina pada masa jahiliyah. Siapa yang mengenal bangsa Arab dahulu kala hadirin sekalian?
Siapa yang memandang mereka? Mereka suku-suku yang bercerai-berai, suku yang berperang di antara mereka hanya disebabkan urusan yang sepele. Mereka hadirin sekalian melakukan perbuatan-perbuatan biadab jahiliyah. Tapi Islam datang mensucikan mereka, memuliakan mereka, mengangkat derajat mereka. Faman i'tazza bi ghairil islami adzallahu Allah. Siapa yang merasa bangga, merasa mulia dengan selain Islam, Allah akan hinakan dirinya. Oleh karena itu hadirin sekalian, kemunduran, keterbelakangan bangsa Arab pada saat ini disebabkan karena mereka meninggalkan Islam dan mereka mengangkat slogan-slogan dan semboyan jahiliyah hingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat nikmat dan rahmatnya dari mereka. Saksikan bagaimana hadirin sekalian, mereka melakukan pembantaian di Yaman terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak bayi, mereka kehilangan kediaman mereka, rumah mereka. Seandainya mereka bukan dari kalangan kaum muslimin, orang-orang yang berasal di luar Islam, haram bagi kita untuk menumpahkan darah mereka tanpa dasar kebenaran. Tugas kita orang yang beriman membawa rahmat bagi seluruh alamin, membawa hidayah bagi mereka, mengajak mereka masuk ke dalam Islam, mengenal Tuhan mereka, meninggalkan kejahiliahan mereka. Kalau mereka tidak menyambut, berarti selesai kewajiban kita dan hisab mereka kepada Allah. Dilarang kita memerangi mereka kecuali kalau mereka melakukan perbuatan-perbuatan aniaya, melakukan tindakan-tindakan teror. Wala udwana illa 'alal zalimin. Dilarang kita melakukan udwan kecuali pada orang-orang yang zalim. Oleh karena itu perbedaan agama tidak menghalalkan kita untuk menumpahkan darah mereka. Tapi tugas kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka mari bersama-sama para jamaah hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Setelah kita menunaikan ibadah puasa, Allah membantu kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita, perilaku kita. Jangan kita keluar dari Ramadan kembali kepada perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, kalau kita merenungkan bersama-sama seruan Allah dalam suratul Hujurat pada orang-orang yang beriman, patut hadirin sekalian menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita semua. Seruan yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian melangkahi Allah dan Rasulnya. Jangan mendahulukan sesuatu, baik diri kalian, hawa nafsu kalian, atau siapapun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Apabila kita merasa sebagai orang yang beriman, kita merasa kita mendengarkan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, hendaklah mulai saat ini seluruh sepak terjang kita betul-betul kita sesuaikan dengan keridhaan Allah. Tidak mendahului Allah, tidak pula mendahului Rasulnya. Inilah arti ketakwaan yang sebenarnya, kita menjaga diri kita agar selalu berada dalam keridhaan Allah. Bila kita menyimpang, melenceng, segera kita memohon ampun kepada Allah dan kembali kepada kebenaran. Kalau kita berpegang pada prinsip ini, umat Islam akan dapat disatukan dalam keridhaan Allah, bukan lagi oleh doktrin kelompok dan golongan yang telah membuat mereka tercabik-cabik, tapi mereka berpegang pada tali Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui, mendengar semua apa yang kita ucapkan, bahkan bisikan hati kita, mengetahui apa-apa yang kita lakukan. Lalu seruan yang kedua adalah bimbingan Allah agar kita betul-betul menghormati Nabi kita Muhammad SAW dan tidak mendahului beliau. Sebagaimana Allah melarang kita untuk mendahului Allah, Allah juga melarang kita untuk mendahului beliau. Apabila betul-betul datang bimbingan petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW yang disepakati, jangan kita mendahului pendapat kita, fikiran kita. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak dibenarkan bagi orang yang beriman, pria ataupun wanita, kalau Allah dan Rasulnya menetapkan sesuatu, mereka mengajukan tawar-menawar atau pilihan yang lain. Kalau benar datang dari Rasul,
maka kita wajib mengatakan sami'na wa ata'na, walaupun bertolak belakang dengan hawa nafsu kita, bertolak belakang dengan doktrin kelompok kita, bertolak belakang dengan tradisi kita. Orang yang beriman akan mengatakan sami'na wa ata'na. Ayat ini turun menanggapi hadirin sekalian sebahagian sahabat yang mengangkat suara mereka, mengajukan pendapat mereka di hadapan Rasul, padahal seharusnya mereka mengajukan usulan. Rasulullah yang memberikan keputusan, bukan mendahului Rasulullah SAW sebagai Rasul yang membawa risalah dari sisi Allah. Dan Allah mengancam apabila mereka melakukan hal ini, amal perbuatan mereka akan hancur berguguran tanpa mereka sadari. Tapi sebaliknya, mereka-mereka yang merendahkan suara mereka di hadapan Rasul, ini pada saat mereka hidup bersama Rasul. Saat ini sikap kita betul-betul kita rendahkan di hadapan semua kebijakan-kebijakan, keputusan dan sunnah-sunnah yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi perlu kita garis bawahi di sini adalah hal yang disepakati, bukan yang berbeda-beda. Adapun riwayat yang berbeda-beda, apalagi yang bertentangan dengan kitab suci Al-Quran, hal tersebut hadirin sekalian merupakan hal yang tidak dapat dijamin sebagai sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka barang siapa yang menyadari dirinya sebagai orang yang beriman, hendaklah semua sepak terjangnya betul-betul dikemudikan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mendahului Allah selangkah pun. Sebelum dia berbuat, dia bertanya bagaimana menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bukan menurut hawa nafsu saya dan pendapat kamu. Seruan yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik membawa berita, hendaklah kalian periksa, klarifikasi terlebih dahulu, agar kalian tidak memvonis satu kaum atas dasar kebodohan kemudian kalian menyesal. Kemudian apalagi kalau vonis tersebut sampai hadirin sekalian membawa akibat pertumpahan darah. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ketika ayat ini turun hadirin sekalian, ayat ini mengingatkan sebahagian sahabat Nabi kita yang terbawa oleh emosi dan kemarahan mendengar berita bahwa satu kaum menentang Rasulullah SAW dan menolak untuk membayar kewajiban zakat mereka, disebabkan karena laporan dari seorang fasik yang bertujuan karena dendam pribadinya terhadap kaum tersebut untuk menggunakan tangan Rasulullah melenyapkan mereka. Rasulullah menolak untuk mendengarkan pendapat tersebut. Kemudian turun ayat ini, wa'lamu anna fikum Rasulullahi law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Ketahuilah sesungguhnya di tengah-tengah kalian terdapat Rasulullah. Kalau dia akan menuruti kalian pada kebanyakan keinginan kalian, niscaya kalian akan binasa. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah membuat kalian mencintai keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Allah hiasi keimanan di hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah membuat kalian wahai orang yang beriman membenci kekafiran dan kefasikan. Ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang bijak, orang-orang yang berakal sempurna, yang kalau mendengar berita tidak langsung hadirin sekalian ditanggapi, tapi diperiksa terlebih dahulu agar tidak menjatuhkan vonis secara aniaya atas dasar kebodohan. Ini yang jarang kita lakukan, hingga kita mudah diadu domba, dipecah belah, dihasut, apalagi dengan adanya WA, dengan adanya Facebook, dengan adanya Instagram. Betapa mudahnya musuh-musuh Islam untuk menyebarkan berita-berita hoak, untuk mengadu domba di antara sesama kita satu sama lain, bahkan menghancurkan negeri kita. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Sikap bijak seperti ini merupakan karunia dari Allah dan nikmat yang tak terhingga. Sesungguhnya Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Seruan yang keempat hadirin sekalian, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Jangan sebahagian kaum mengolok-olok sebahagian yang lain karena persoalan mazhab, karena kelompok, atau karena golongan dan lain sebagainya. Asa an yakunu khairan minhum.
kemungkinan besar orang-orang yang mereka cemohkan, yang mereka olok-olok lebih baik dari mereka di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang gemar mengolok-olok orang lain telah menjatuhkan dirinya di mata Allah. Wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Begitu pula jangan sebahagian wanita mengolok-olok sebahagian yang lain. Kemungkinan besar yang mereka rendahkan, yang mereka olok-olok lebih baik dari mereka di mata Allah Subhanahu wa taala. Sikap mengolok-olok orang lain tidak akan memperbaiki yang rusak, tidak akan meluruskan yang bengkok, tapi akan menyebabkan kita menjerumuskan saudara kita untuk masuk dalam perangkap syaitan, termasuk diri kita. Dengan sikap tersebut kita masuk dalam perangkap syaitan. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencaci maki diri kalian sendiri. Orang bertanya, bagaimana mungkin seorang akan mencaci maki dirinya sendiri? Dengan mencaci maki orang lain, orang akan membalas dengan hal yang sama dengan mencaci maki diri sendiri. Wala tanabazu bil alqab, jangan kalian saling memberikan julukan-julukan yang tidak baik terhadap sesama kalian. Akhirnya menimbulkan kebencian dan permusuhan. Karena kita meninggalkan sikap semacam ini, dengan mudah kita dipecah belah, dengan mudah syaitan menaburkan kebencian. Akhirnya pada saat kita ingin mengambil sikap yang membutuhkan persatuan, yang membutuhkan betul-betul kekompakan, kita sudah pecah di dalam hari ini sekalian. Kita tidak akan mau ikut bersama mereka karena terdapat mereka dan lain sebagainya. Akhirnya dengan mudah kita dipecah belah. Walaupun mayoritas penduduk negeri Indonesia beragama Islam, tapi tidak dapat bersatu, bahkan sampai dalam apa? Dalam menentukan awal Ramadan hari ini sekalian, maupun awal Idul Fitri. Kenapa? Karena adab Islam tidak kita resapi dan kita hayati, akhirnya kebencian masuk ke dalam hati kita yang mendorong seseorang untuk menolak kebenaran karena rasa benci yang berkecamuk dalam sanubari. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Seburuk-buruknya nama bagi seseorang setelah dia beriman kepada Allah adalah nama fasik yang bisa menjerumuskan dirinya ke dalam azab api neraka. Barang siapa yang tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan semacam ini, maka mereka hadirin sekalian benar-benar orang-orang yang zalim, dan Allah tidak akan memberikan hidayahnya kepada orang yang zalim. Kalau kita perhatikan peringatan-peringatan Quran ini hadirin sekalian, ternyata mewabah di tengah-tengah kita. Lalu seruan yang kelima, seruan yang terakhir dalam surah ini yang berisikan pendidikan dan adab yang amat mulia bagi kita sesama orang yang beriman dalam berperilaku. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan rasa buruk sangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebahagian besar rasa buruk sangka itu dosa besar yang akan membuat hadirin sekalian kita masuk dalam perangkap syaitan untuk saling mencurigai saudara kita, memusuhi mereka, akhirnya membuat kerenggangan akan terjadi di antara kita. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu, dan jangan kalian mempunyai kebiasaan suka mencari-cari mengintai kejelekan saudara kalian. Setiap orang dari kita ini memiliki kejelekan. Walau takasyaftum tadafantum, kalau kalian saling buka-bukaan, kalian akan saling mengubur diri kalian karena malu. Tapi Allah tutupi kotoran kita, tutupi kejelekan kita. Maka barang siapa yang suka menutupi aurat saudaranya, Allah akan tutupi kejelekan dan keburukannya di dunia maupun di hari akhirat. Tapi siapa yang gemar menceritakan kejelekan saudaranya, Allah akan singkap buka di dunia maupun di hari akhirat nanti. Siapa di antara kita tidak punya kejelekan? Hanya orang yang jarang melihat dirinya, suka melihat orang lain yang tidak tahu dirinya penuh dengan borok dan kekurangan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling mengumpat satu sama lain di antara kalian. Seorang mengatakan, ya Rasulullah, yang saya ceritakan kejelekan yang betul-betul ada pada dirinya. Rasulullah mengatakan, kalau kamu bicarakan yang tidak ada, itu merupakan kebohongan yang amat besar. Kalau kamu bicarakan kejelekan yang sesuai dengan saudara kamu, itu merupakan ghibah yang diharamkan Allah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan bangkai saudaranya yang telah membusuk, kemudian kalian campakkan dan kalian muntahkan kembali? Seindah-indahnya orang yang beriman yang suka keindahan, keharuman, dan dia menutup hidungnya, telinganya, matanya dari hal-hal yang buruk. Di saat dia menyaksikan yang buruk tanpa disengaja, dia mengingatkan saudaranya. Seperti seorang laki-laki yang menyaksikan
temannya melakukan perbuatan zina tanpa ada saksi yang lain. Dia datangi teman tersebut dalam kesendirian, dia mengatakan, ya fulan, ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Allah masih menutupi keburukan kamu. Saya melihat, tapi saya berjanji untuk menutupi keburukan kamu. Tapi bertaubatlah sebelum Allah menyingkap keburukan-keburukan dan perbuatan-perbuatan hina yang kamu lakukan. Dia berjanji untuk menutupi aurat saudaranya, tapi dia ingatkan saudaranya untuk bertakwa kepada Allah. Ini harapan untuk dapat memperbaiki dirinya. Setelah itu Allah mengatakan, wa man lam yatub wattaqullah ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah. Allah selalu menerima, membuka pintu untuk menerima taubat kembalinya kalian pada Allah, dan Dia Maha Penyayang. Selagi kita ada kesempatan sebelum datang ajal, mari bersama-sama kita bertaubat kepada Allah. Kemudian sebagai penutup, Allah ingatkan kita semua, walaupun saudara-saudara kita, sebahagian dari mereka tidak beriman, kita terikat dengan mereka dengan persaudaraan kemanusiaan yang berasal dari ayah yang sama. Ajak mereka kembali pada Allah, perkenalkan mereka dengan cara yang bijak agar mereka betul-betul dapat kembali kepada Tuhan mereka. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami telah menciptakan kalian dari pasangan pria dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Itu kehendak kami, bukan pilihan kalian. Baik yang berwarna putih, yang berwarna hadirin sekalian sawo matang, yang berkulit hitam, semua kehendak Allah, bukan pilihan kita untuk memilih fulan sebagai ayah maupun ibu kita, untuk memilih satu suku sebagai suku kita. Ini pilihan Allah untuk menguji kita, apakah kita bersyukur pada Allah, apakah kita termasuk orang-orang yang ingkar dan menyombongkan diri. Inna akramakum ilita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal, bergotong royong. Dengan ta'aruf ini kalian akan dapat betul-betul berkomunikasi dan kembali kepada Tuhan mereka, bersatu dalam kebenaran. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang termulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha tahu, meliputi segala sesuatu. Maka para jamaah, marilah banyak-banyak kita berzikir pada Allah sebagaimana perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah dan besarkan, agungkan Allah untuk membebaskan jiwa kita dari perbudakan syaitan maupun memperbudak orang lain. Takbir bukan untuk kita gunakan melakukan teror terhadap orang lain, tapi takbir untuk memerdekakan diri kita dan memerdekakan seluruh umat manusia agar semua bersatu di bawah naungan Allah dan rahmatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani fihi bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, usikum wa nafsi jami'an bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. تعالوا جميعا ندعو الله تبارك وتعالى عسى أن يستجيب دعاءنا ويغفر ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويجمعنا جميعا مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتحت رايته غدا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا يا ربنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
اللهم يا ربنا أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا ووحد صفوفنا ولم شعثنا وانصرنا يا ربنا على أعدائك وأعدائنا أجمعين اللهم اهدنا بهداك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك اللهم لا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana min ibadihil muttaqin al-faizin al-ghanimina bi rahmatin wa fadlin minallahi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.